kadang mau mempertanyakan gini kok wangel ora enek sing penak to bos, seperti itu. Jadi ya saya jawab aja, memang dari hobi silat. Jadi makanya saya garis bawahi itu, saya duduk di sini tanpa ada mereka ya tidak ada saya. Seberapa banyak aset yang kita miliki, seberapa banyak harta yang kita miliki, tanpa kita bisa menempatkan rasa syukur, tidak ada habisnya, itu akan dikejar. Jadi lebih ya bersyukur, tapi kalau ditanya ya sudah, ya alhamdulillah semuanya sudah merasakan lah. Hai, saya Ferry Bagus Setiawan, owner dari Vector Corporation Trenggalek. Jadi awal mulanya itu Vector saya dirikan di tahun 2011, tepatnya tanggal 31 Juli 2011. Bermula dari kegagalan cita-cita sebenarnya. Jadi dulu itu saya cita-citanya ingin menjadi aparat TNI dan Polri, dulu itu seperti itu. Jadi mulai lulus sekolah tahun 2008 itu saya sudah mempersiapkan untuk seleksi tes masuk TNI atau polisi. Jadi sampai tahun 2011. Ya, dari itu kebetulan memang saya hobinya pencak silat. Jadi kebetulan saya hobi pencak silat. Nah, dari kegagalan itu akhirnya saya meneruskan cita-cita yang tertinggal. Jadi bapak itu memang basicnya penjahit tapi bukan konveksi. Jadi bapak itu basicnya penjahit di fashion. Jadi lebih ke mengerjakan baju ASN, baju kedinasan dan lain-lain. Jadi memang kalau diruntut itu bapak itu memang sejarahnya pernah beli mesin untuk seperangkat kaos, tapi kurang satu mesin zaman dulu. Tapi saya belum minat untuk berwirausaha. Minat saya masih daftar TNI Polri itu. Jadi dari situ saya menekuni itu, dan ya sampai sekarang ya alhamdulillah diberi amanah, Vector bisa berkembang. Alhamdulillah sekarang sudah ada 8 cabang, 1 di luar Trenggalek. Ya, sebenarnya memang dari latarnya itu terpaksa saja. Jadi kebetulan pada saat saya latihan fisik, latihan mempersiapkan diri di Malang, kebetulan saya dititipkan di saudara yang punya percetakan, tapi percetakannya basicnya kertas, bukan di kaos. Tapi saya memang seneng untuk fashion kaos. Jadi kebetulan teknik sablon antara kertas sama kaos itu hampir sama, bedanya ya memang di peralatan sama obat. Jadi di situ saya mulai menekuni, tapi ya masih apa adanya, masih sekedarnya. Jadi memang saya itu memang bisa jahit, motong, sablon sendiri bisa. Jadi memang Vector itu bukan warisan, memang saya rintis sendiri dari nol. Jadi memang dari belum punya karyawan sampai sekarang sudah 100 lebih karyawan, bahkan sempat nggak hafal lah beberapa karyawan, baru saya sudah nggak hafal karena sudah ada SDM sendiri yang mengurusi. Jadi nama Vector itu pun sendiri ya dari hobi silat, artinya kan bertarung. Yang saya maknai, saya itu kalau untuk terjun di dunia bisnis, saya memang harus siap bertarung dalam hal apapun, baik itu secara kualitas, kecepatan, inovasi dan lain-lain. Jadi saya harus siap bertarung. Jadi memang nama Vector ini unik. Jadi ya orang menganggap dulu ngomong nyebut Vector itu agak sulit, di lidah itu sulit. Bahkan sempat kita beberapa, kalau kita ada agenda tahunan itu berlibur, semua karyawan dan keluarga kita ajak. Itu sempat dijuluki juga ini klub sasana tinju ya Mas Vector ini. Ada juga yang seperti itu. Tapi itu memang cerita-cerita unik. Tapi yang perlu digarisbawahi memang Vector itu saya dirikan memang dari nol. Jadi bukan warisan dari keluarga. Jadi memang memang rezeki lah, dikasih amanah bisa sampai seperti ini, dan memang keluarga Vector ya memang solid sampai sekarang. Kalau menjahit itu ya memang dari bapak kan, kalau teori jahit itu hampir sama, tinggal mesinnya aja yang berbeda.
Kalau punya bapak itu kan lebih ke fashion, batik dan lain-lain. Kalau saya kan di kaos, jadi hanya beda teknik aja, tapi kalau dasar jahit sama aja, tidak ada perbedaan. Jadi kalau saya belajarnya ya memang belajar dari bapak aja, tidak ada ini, kecuali beberapa kayak sablon dan lain-lain ya saya memang edukasi dari teman-teman. Kalau modal awal ya modal awalnya modal bismillah sama modal dari orang tua. Jadi saya itu kadang kalau sudah pada saat longgar, jenuh itu suka melihat memori-memori. Oh, bahkan memang benar-benar saya itu merintis dari nol. Jadi bukti-bukti foto, video, saya nyablon, saya masih lembet-lembet sendiri, motong sendiri itu ada semua. Bahkan kita belanja sendiri, naik sepeda motor, ada semua. Jadi memang ya modalnya ya memang dari awal ya minim lah bahasanya. Kalau dibandingkan sekarang ya saya sendiri aja tidak menyangka. Ya makanya saya artikan ya memang ini amanah lah, rezeki. Jadi semua itu bisa terjadi kalau memang itu sudah menjadi rezeki kita. Jadi kalau dulu Factor, siapa yang kenal Factor, dan sekarang sudah tanda kutip ya insya Allah semua kan sudah mengenal Factor itu seperti apa, Factor itu apa, kan semua bisa mengenal Factor. Jadi ya disyukuri, nikmatnya memang kita syukuri. 2011, jadi tepatnya 31 Juli 2011. Nah itu ya, ini unik juga 31 Juli itu. Kenapa kalau 31 Juli? Kembali, kebetulan saya memang hobi pencak silat. Jadi saya memang silatnya itu kan tapak suci. Jadi tapak suci itu kan didirikan 31 Juli 63. Nah saya dirikan Factornya ya sama, karena memang saya hobi silat, itu sangat saya hobi. Jadi dari situ kadang memang mempertanyakan, ini kok wangel ora enek sing penak toh bos, seperti itu. Jadi ya saya jawab aja, memang dari hobi silat. Memang dari hobi silat. Kalau ditanya maknanya apa, ya petarung. Berarti seneng gelut? Ya bukan. Jadi kita siap bertarung di semua lini. Jadi seperti itu, dari kesiapan, inovasi dan lain-lain. Itu. Jadi berapa tahun ya? Berarti sudah 13 tahun, mau ke 14 berarti tahun ini. Kalau kita ngomong semuanya mempunyai peran yang sama sih sebenarnya, tapi tidak terlepas semua itu memang dari dukungan orang tua, terus ya istri, mertua, dan yang paling penting ya memang keluarga besar dari Factor. Jadi kalau saya duduk di sini, saya menyandang sebagai owner tanpa adanya tim yang solid, ya tidak ada artinya. Jadi memang karyawan saya itu jarang saya sebut karyawan saya, memang dia maunya itu keluarga saya. Jadi saya ada di sini tanpa ada mereka semua ya tidak ada kita ngomong kenal Mas Ferry bagus, tapi begitu ngomong Mas Bagus Factor, Mas Ferry Factor, banyak yang kenal. Jadi ya saya bisa duduk di sini ya karena ya berkat tim semua. Jadi semuanya berperan. Jadi semua di Factor mempunyai peran yang sama dan bekerja sama untuk meningkatkan Factor itu sendiri. Sekarang kalau tidak salah ada 8 atau 9, 8 ya. Di Trenggalek kita mempunyai, ada di kota, ada di Kecamatan Trenggalek kota ada 2 home base kita, terus ada di Watulimo Brigi, ada di Panggul, ada di Ndongko, ada di Gandusari, ada di Tulungagung. Nanti rencana kita mau ekspansi di luar kabupaten, rencananya kalau tidak di Malang dan Surabaya nanti. Kalau kita ngomong titik terendah itu ya dimana kita menyikapi. Jadi memang saya itu kan memang sudah merasakan dari nol, dari tidak ada modal, tidak punya aset, tidak punya segalanya, dan sekarang sampai di titik ini memang kita raih dengan
tahapan yang tidak mudah dilalui. Pasti ada cerita-cerita yang sangat unik di situ. Tapi yang paling berkesan memang diawali di COVID. COVID itu memang sangat memukul di semua bidang ekonomi. Itu kalau saya tidak mempunyai keluarga factor yang solid, bisa dipastikan factor itu sudah tinggal nama mungkin. Karena kita bergerak di bidang jasa, dan rata-rata kita harus punya tim itu yang basic skill, bukan hanya sekedar tenaga kasar. Jadi kalau kita resign besok ngambil bisa. Kalau sudah ngomong basic skill, kita membangun tim yang kuat dan solid itu sangat susah. Nah di pandemi itu kita kan tidak ada kejelasan kapan pulih, kapan akan stabil lagi. Itu pukulannya sangat kuat. Cuma dengan kekeluargaan yang sudah terjalin baik itu ya, keluarga factor itu menyadari. Jadi kita dulu itu kalau COVID, yang jelas gaji disesuaikan, masuk kita bergiliran, tapi tidak ada yang kita rumahkan, tidak ada. Jadi sampai sekarang bisa bertahan dan bertambah. Ada juga lika-liku kita ekspansi main market yang cukup besar. Ada beberapa proyek ya, kita sempat juga kena musibah, uang dibawa temen, terus kerjaan belum selesai, waktu sudah dikejar. Kita juga pernah disomasi, istri pas kebetulan itu hamil anak yang ketiga, itu juga masuk rumah sakit. Itu juga suatu pukulannya sangat berarti. Tapi semuanya bisa kita lalui, dan ya alhamdulillah endingnya sampai saat ini kita bisa survive. Kita bisa menunjukkan bahwa factor itu memang benar-benar mempunyai jiwa petarung yang sangat handal. Jadi ya itulah, bahkan teman-teman bisnis itu ngomong ke saya, ketakutan dengan factor itu bukan masalah secara finansial, tapi ide gilanya aja. Jadi ide gilanya itu kita memang punya tim yang solid. Jadi kita kalau ngomong tim, saya bukan memuji tim saya, tapi ya luar biasa memang. Dedikasi kerjanya itu luar biasa. Dia pantang pulang kalau sebelum selesai. Bahkan kalau kerja itu diomongkan jamnya bisa ditambah lebih dari 24 jam, ditambah sama dia. Tapi itu komitmen, jadi itu bentuk tanggung jawab semua tim di posisi masing-masing. Jadi makanya saya garis bawahi itu, saya duduk di sini tanpa ada mereka ya tidak ada saya. Kalau menyerah belum pernah terpikir, tapi kalau jenuh, fase jenuh itu pasti pernah. Bahkan sekarang juga kadang merasa jenuh itu pernah, karena ya memang kalau dulu kita ngomong sendiri terus bertahap, ada karyawan cuma 5-6, masih mudah mengondisikan, sekarang bertambah banyak cabang, pasti banyak pikiran. Jadi kalau untuk menyerah belum pernah terpikir, tapi kalau jenuh kadang sempat terpikir, tapi dibuat tidur aja. Yaitu titik baliknya saya itu melihat tim saya yang super solid itu. Jadi saya menganggap semua keluarga besar factor itu mempunyai peran, dan di situ kenapa saya omongkan saya tidak ada di sini kalau tidak ada keluarga besar factor di belakang saya dari semua posisi, baik tim divisi garment, divisi cetak maupun digital marketing kita. Jadi semuanya punya peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang paling berharga ya memang kesetiaan dan loyalitas tim aja sih. Kalau kita ngomong keluarga ya, kalau keluarga kan tidak mungkin akan meninggalkan kita pada saat posisi sulit. Tapi kalau yang tim ini memang ujiannya di situ, dimana kita terpuruk, dimana kita 2019 kalau tidak salah atau 20 itu on fire benar-benar. Kalau factor itu saya target 2 tahun itu udahlah top fast lah dalam, tapi terus ya Allah berkata lain, COVID ada itu sudah semua menghancurkan mimpi. Bahkan ya semua aset sudah kita jual untuk membayar menutupi ini operasional toko, operasional factor itu dulu sampai kita jual. Tapi alhamdulillah kita bisa melalui tanpa merumahkan satu orang pun karyawan saya. Semuanya itu sudah habis kecuali memang alat ya. Kalau harta benda mulai emas, mobil, motor itu sudah kita jual semua untuk menutup operasional, kecuali alat sama tempat untuk bekerja.
Kalau yang lain sudah kita korbankan. Jadi memang ya, jadi sudah kita habiskan semua. Karena kalau memang posisi itu kan memang Vector mulai sudah ke arah corporate yang cukup lumayan. Jadi secara operasional sudah tinggi gitu. Jadi terus COVID itu ya menenggelamkan semua harapan itu, tapi alhamdulillah bisa bangkit itu. Apa ya? Ya alhamdulillah sekarang kalau ditanya sudah menghasilkan apa, ya di usia saya yang masih 35, yang tergolong masih muda lah, ya sudah bersyukur lah, cukup. Sudah pernah makan yang paling enak, sudah pernah tidur di yang paling mahal, sudah ke luar negeri juga sudah. Ya saya rasa kalau kita ngomong capaian apa yang mau dicapai, ada habisnya. Tapi lebih banyak kita bersyukurlah. Seberapa banyak aset yang kita miliki, seberapa banyak harta yang kita miliki, tanpa kita bisa menempatkan rasa syukur, tidak ada habisnya, itu akan dikejar. Jadi lebih ya bersyukur. Tapi kalau ditanya ya sudah, ya alhamdulillah semuanya sudah merasakan lah. Harapannya satu, tetap solid, tetap kompak, bisa membersamai tim saya sampai nanti saya tua, sampai nanti anak-anak saya besar, tetap bisa membersamai Vector dan bisa mengukir cita-cita indah bersama keluarga besar Vector Corporation. Hanya itu.